Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DPRD Kota Yogyakarta, ruang dialog publik yang menghadirkan pembahasan seputar kebijakan, pembangunan, dan peran DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sahabat pendengar, belakangan ini muncul isu penting di nasional, yaitu kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026. Kita akan bahas tuntas hari ini dalam tema pemangkasan dana transfer 2026 dan implikasinya bagi APBD daerah, yaitu peran Banggar DPRD. Sudah hadir bersama kita perwakilan dari Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta. Di sini ada Pak Wisnu Sabdono Putro. Selamat datang Pak Wisnu, bagaimana kabarnya? Baik. Di sini juga ada Mas Daru. Ya, gimana kabarnya Mas Daru? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Belakangan ini kan muncul wacana pemangkasan dana transfer nggih, Bapak-bapak. Nah, bagaimana Banggar melihat potensi dampak kebijakan ini terhadap keuangan daerah? Mungkin bisa dijawab dari Pak Wisnu. Terkait dengan pemangkasan ini yang jelas pastinya berpengaruh ya terhadap anggaran yang disampaikan oleh pemerintah kota terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah kota ini, sehingga beberapa kali memang sebelum berangkat kepada pembicaraan itu beberapa eksekutif sudah ketemu dengan kawan-kawan di DPRD untuk membahas itu, dan memang sampai hari ini belum ketemu titik temunya, tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana mengefisiensi program-program pemerintah ini supaya tetap berada kepada kepentingan masyarakat yang ada. Oke, baik. Kalau dari sisi perencanaan APBD-nya, langkah antisipasi apa yang sedang disiapkan oleh Banggar bersama TAPD menghadapi kemungkinan penyesuaian transfer dana ini? Mungkin Mas Daru bisa disampaikan. Jadi gini Mbak, memang mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini memang kebijakan pusat terkait pemotongan TKD ya, transfer ke daerah ini. Kami di Banggar harus siap bersama dengan teman-teman TAPD tentu bagaimana kemarin visi misi wali kota terpilih Pak Asto dan Mas Wawan ini kan sudah masuk dalam Perda RPJMD. Jadi di dalam Perda itu kan juga nanti akan di breakdown ke program-program yang ini bersifat prioritas. Jadi memang ya kita harus mengupayakan keberadaan APBD kita ada di angka berapa, keuangan kita fiskalnya seperti apa, nanti yang jelas tidak mengganggu program-program yang berkaitan erat dengan masyarakat. Jadi tentu ada nanti skala prioritas, Mbak. Kita sudah menyiapkan beberapa itu bersama Pak Ketua DPRD juga sudah membahas kemarin, ini tetap harus mempertahankan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Ya, berarti sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Oke, untuk Pak Wisnu sendiri sebagai Ketua Banggar, jika memang terjadi penurunan dana transfer, sektor mana nih Pak yang paling perlu dijaga agar tidak mengganggu pelayanan publik? Ya Mbak Saron, jadi memang antara pemerintah kota dengan kawan-kawan DPRD ini sudah sepakat berkaitan dengan skala prioritas. Yang pertama memang sekarang ini kita dihadapkan pada persoalan sampah, di mana sampah masih menumpuk di beberapa depo, dan beberapa memang di masing-masing kelurahan sudah diupayakan untuk penanganan sampah ini. Jadi memang pemerintah kota hari ini yang memprioritaskan yang pertama itu adalah sampah. Nah, kemarin usulan dari kawan-kawan DPRD, komisi ataupun Banggar ini, selain sampah kita memprioritaskan kepada kesehatan. Itu yang kedua, kesehatan ini. Yang ketiga kita bicara tentang pendidikan. Nah, lain-lainnya termasuk infrastruktur, terus program-program yang lainnya ini lebih kepada prioritas yang kesekian. Karena kenapa sampah menjadi yang utama? Karena memang sampah ini kalau boleh jujur, sekarang ini kota ini menghasilkan sampah yang luar biasa banyak. Sementara ketika TPA Piungan ditutup, ini menjadikan sampah ini menumpuk di mana-mana. Sementara di kota Jogja ini kan tidak ada lahan untuk
pembuangan sampah. Sementara kita perharinya itu bisa menghasilkan sampah 300 ton per hari. Nah memang kemarin misalnya Pak Hasto bertemu dengan Dirjen Lingkungan Hidup untuk memakai dana antara sebagai proyeknya, tetapi itu akan dianggarkan di tahun 2027, sementara kita sekarang sampah sudah menumpuk. Nah ini maka kemarin Pak Hasto dengan program Mas Josnya turun langsung ke masyarakat untuk memberikan salah satunya memberikan galon-galon itu untuk diberikan ke masyarakat langsung. Itu prioritas utama. Yang kedua berkaitan kesehatan, karena apapun kesehatan ini menjadi penting di Kota Jogja. Yang ketiga pendidikan. Pendidikan ini karena di Kota Jogja ini sumber daya alamnya nggak ada, maka bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sehingga tiga-tiganya ini yang membuat program Pak Hasto dan ini didukung oleh kawan-kawan Dewan sebagai prioritas. Berarti prioritasnya ini ada 3 ya, sampah, kesehatan dan juga pendidikan. Betul. Ya. Nah dalam situasi efisiensi ini, apakah Banggar memiliki strategi khusus nih Pak dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD guna menjaga keseimbangan fiskalnya? Mungkin bisa Mas Daru? Ya, tentu dengan keterbatasan anggaran yang sekarang kita miliki ini, langkah terakhirnya adalah meningkatkan PAD. Nah, beberapa kali ya teman-teman, baik itu teman-teman DPRD maupun teman-teman dari pemerintah Kota Jakarta ini menemukan berbagai ya dalam tanda kutip pelanggaran terkait kebocoran pajak, Mbak Sharon. Jadi kita ini sebenarnya kalau mau kita maksimalkan pendapatan kita dari sektor pajak, baik itu pajak restoran, pajak hotel maupun pajak lain-lain ini maksimal. Tapi ternyata di beberapa wilayah, di beberapa titik itu banyak sekali kebocoran. Maka sesuai dengan arahan dari Ketua DPRD pada saat kita pertemuan itu mendorong supaya teman-teman di komisi terkait yaitu Komisi B ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota, terutama yang terkait dengan pendapatan ini untuk menggenjot, Mbak Sharon, menggenjot supaya di sektor pajak terutama tadi disampaikan Pak Ketua, kita ini nggak punya sumber daya alam ya. Harapan kita ya dari sektor-sektor pajak salah satunya itu bisa untuk mengangkat PAD kita dan menstabilkan fiskal kita saat ini. Berarti pada sektor pajak ya Mas Pajak, Daru? iya. Oke. Nah apa sih koordinasi Banggar? Tadi kan disampaikan koordinasi dengan Banggar, Yeah. komisi dan juga eksekutif. Nah ini untuk memastikan anggaran tetap pro rakyat di tengah potensi efisiensi ini apa nih? Boleh dijawab Pak Wisnu atau Mas Daru mungkin? Nah jadi di DPRD ini kan ada proses, Mbak Sharon. Dimulai dari komisi, tingkat komisional, baru naik ke tingkatan Banggar dan nanti dibahas bersama dengan TAPD. Ini harus selalu ada koordinasi. Tidak boleh nanti pemerintah kota sudah mencanangkan program prioritas yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD bahwa kita bilang ini penanganan sampah, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah nanti kadang-kadang muncul ini di tingkat komisi, tambahan-tambahan anggaran di luar 3 usulan utama tadi. Nah ini yang harus kita dikoordinasikan bersama supaya apa? Supaya nanti bisa linear. Dari tingkat komisi ini kita sudah sama persepsinya. Naik ke tingkat Banggar sudah sama juga. Nah nanti ketemu dengan TAPD untuk membahas anggaran di forum Banggar itu kita sudah satu frekuensi. Jadi dari awal kami sudah ada koordinasi dikomandoi oleh Pak Ketua DPRD ini. Ya kita sudah bertemu dengan teman-teman TAPD, kita satukan frekuensi bahwa prioritas utama kita 3 hal tadi. Jadi nanti kalau pembahasan di tingkat komisi ya kita fokusnya prioritas di 3 hal tadi, kesehatan, pendidikan, dan juga penanganan sampah. Terkait yang lain-lain nanti anggaran itu tetap ada Mbak Sharon, program tetap berjalan, cuman mungkin frekuensinya tidak sebanyak seperti yang dulu-dulu, atau mungkin juga kuantitasnya juga beda dengan sebelum adanya pemotongan transfer ke daerah ini. Oke, baik. Berarti Tambahan saja, jadi pada prinsipnya program ini kita pastikan tetap akan
menyentuh kepada sendi-sendi kebutuhan masyarakat Jogja. Jadi efisiensi ini tidak akan mengurangi untuk kesejahteraan masyarakat Jogja. Kira-kira itu. Jadi efisiensi ini tidak akan ini ya mengurangi untuk masyarakat, nggih. Ya. Nah, tadi disampaikan nih Mas Daru bahwa ada komunikasi untuk persamaan persepsi ya. Iya. Nah, dari Pak Ketua sendiri, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri di Banggar? Ya, dinamika itu pasti ada di Banggar itu. Dinamika berkaitan dengan nanti seperti yang dikatakan Mas Daru tadi, bahwa yang penting ketika di komisi sudah satu persepsi, nanti di Banggar itu juga nanti harus kita samakan persepsi itu, bahwa kebutuhan masyarakat hari ini kita pasti akan bicara tentang sampah, yang kedua kesehatan dan pendidikan. Bahwa nanti akan ada usulan-usulan dinamika, oh ini harus bangun infrastruktur, sepanjang infrastruktur itu untuk kepentingan masyarakat, misalnya saluran air hujan yang kira-kira di kampung itu nanti mampet atau bumpet yang itu akhirnya mengakibatkan banjir misalnya. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat dan memang sifatnya insidental itu harus ya pasti kita akan melaksanakan itu. Tetapi ketika itu program misalnya pengaspalan jalan yang sebenarnya itu belum perlu, itu tak pikir itu nanti-nanti sajalah, karena memang sekali lagi kebutuhan program itu kita utamakan pada satu sampah, kedua kesehatan, ya ketiga pendidikan itu. Nah, karena banyak sebenarnya kota Jogja sebagai kota pelajar, ini kenapa bicara pendidikan, kita pengen bahwa satu keluarga itu satu sarjana, itu penting. Yang kedua, sekarang ini banyak masyarakat kota Jogja ini yang belum bisa mengambil ijazah, sehingga perlu advokasi untuk pengambilan ijazah. Nah itu menjadi prioritas program itu. Bahwa tapi terjadi dinamika di Banggar, pasti itu akan terjadi. Berarti pasti ada ya dinamika ya? Pasti ada. Karena kan memang kebutuhan masyarakat itu kan berbeda-beda ya Pak ya? Iya. Jadi pasti ada. Nah, untuk dari Banggar sendiri nih, bagaimana sih menjaga transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran agar masyarakat itu tetap percaya pada DPRD? Transparansinya gimana Ya, Mas Daru? kalau transparansi tentu kita tiap pembahasan anggaran ada RDPU, Mbak. Jadi RDPU, rapat ya? dengar pendapat umum, itu nanti kita mengundang perwakilan masyarakat. Biasanya LPMK atau ketua-ketua lembaga itu kita ajak berdiskusi, ini loh posisi anggaran kita itu seperti ini. Prioritas pembangunan kita mengarah kepada ini. Nah, terlebih lagi kita juga harus mengakomodir visi misi wali kota. Nah, ini kan harus beriringan supaya ini program ini bisa tercapai semua. Nah, terkait dengan partisipasi masyarakat tentu kita sudah setiap kali pembahasan anggaran di awal tahun atau di akhir tahun seperti ini kan ada musrenbang. Nah, ini salah satu bagaimana kita melibatkan masyarakat dalam suatu usulan kewilayahan. Nah, sekarang sudah mulai November nanti ada musrenbang kampung, dilanjut nanti pramusrenbang di tingkat kelurahan. Nah, itu sebagai bentuk ini Mbak, kita melibatkan masyarakat untuk mengajukan usulan. Tetapi juga usulan itu juga harus yang bersifat skala prioritas dan linear dengan RPJMD. Berarti memang DPRD ini memberikan ruang ya? Memberikan ruang, RDPU, sangat memberikan ruang, terutama di forum musrenbang. Di musrenbang ya? Musrenbang ya, itu ruang untuk masyarakat nanti bisa mengusulkan di tingkat wilayah bahwa kebutuhannya seperti ini, identifikasi masalah, identifikasi prioritas itu semua kita kembalikan kepada masyarakat. Nah, nanti tinggal kita di DPRD seperti apa kita menyaringnya. Ya, tadi kita kan bicara dinamika di Banggar sendiri ya Mas. Kalau di musrenbangnya sendiri nih, yang kita berikan ruang terhadap masyarakat, itu ada dinamikanya nggak sih? Tentu ada. Jadi yang namanya musrenbang ini kan dengan anggaran yang mungkin tidak besar, tetapi semua mengusulkan. Misal ini musrenbang kampung, di dalam satu kelurahan itu rata-rata kan ada 3 kampung. Nah ini kadang dari 3 kampung ini kan ada yang nggak mau ngalah nih, harus tempat saya duluan, tempat saya juga duluan. Belum lagi nanti dominasi. Ya, dominasi ini bisa dilakukan beberapa oknum-oknum. Nah, yang merasa udahlah
yang sana dulu aja yang dibangun, sini nggak usah, sana nggak usah. Nah, tetapi bagaimana nanti anggota dewan bisa hadir untuk mengawal musrenbang itu supaya bisa benar-benar menciptakan usulan aspirasi yang prioritas. Oh gitu. Tetap kita kawal Mbak Saran. Pasti dikawal ya oleh Pasti DPRD dikawal. ya. Ya. Nah, apakah ada inovasi kebijakan atau pendekatan baru nih yang sedang didorong Banggar untuk menghadapi kondisi fiskal yang lebih ketat di tahun-tahun mendatang? Jadi untuk tahun yang akan mendatang tuh apakah ada inovasi kebijakan dari Banggar sendiri? Bisa dijawab Pak Wisnu mungkin. Nambahin tadi berkaitan dengan transparansi salah satunya musrenbang itu ya. Jadi memang terkadang masyarakat itu pengennya cepat, pengennya semua terpenuhi, sehingga terkadang masyarakat tidak paham bahwa misalnya pagu di masing-masing kelurahan atau kecamatan itu sekian. Contoh ini misalnya, pagunya 600 juta per kecamatan misalnya. Nah masyarakat ini permintaannya sampai 1 miliar 600 juta. Sehingga ketika misalnya karena pagunya 600 juta maka yang dipakai hanya 600 juta, itu akan kehilangan 1 miliar permohonan dari warga. Nah taunya warga, wah ini tidak musrenbang, ini nggak pernah ada, ini ngapain musrenbang, kan akhirnya banyak masyarakat yang ngresulo itu. Ngopo anak musrenbang percuma, nyatanya aku usul wis 5 tahun itu rada ACC ya itu. Maka sebaiknya kalau memang begitu maka kecamatan, pihak pemerintah kota mulai kecamatan atau kelurahan menyampaikan ini loh pagunya, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan pasti akan begitu-begitu terus gitu loh. Nah, terkait dengan apakah ada inovasi kebijakan dari anggota DPRD atau Banggar terhadap proses ini, saya pikir teman-teman dewan pasti akan melakukan sesuatu yang supaya ini masyarakat tahu kebutuhan apa sebenarnya yang dikehendaki. Salah satunya yaitu tadi kira-kira kebutuhan yang mendesak di masyarakat apa. Sehingga saya yakin keterbukaan ini akan terjadi ketika misalnya semuanya dibuka saja di masyarakat. Oh kebutuhan utamanya ini dibanding ini. Maka ini tahun ini saya kira misalnya bicara tentang event yang sifatnya seremonial itu akan hilang. Dan ini kita sudah beritahu kepada pemerintah daerah melalui kecamatan ataupun kelurahan bahwa event-event ini sudah nggak ada, tetapi akan dialihkan kepada persoalan-persoalan atau pokok-pokok persoalan yang ada di masyarakat. Nah ini apakah masyarakat juga tahu tentang hal ini? sekarang sudah tahu. Maka ini sekali lagi memang perlu diberitahu secara masif supaya memang betul-betul tahun ini ketika ada pemotongan anggaran bahwa dana transfernya sekian, pemerintah kotanya sekian. Ya, tadi salah satunya Mas Daru bilang harus ada push dari pajak dan retribusi sehingga masyarakat tahu memang ternyata betul kan. Jadi gini, kita ini kan masih berpikir bahwa efisiensi ini bukan pemotongan, walaupun faktanya hari ini efisiensi itu dipotong gitu. Karena kalau bicara efisiensi harusnya misalnya ada dana 100 juta, efisiensinya misalnya dalam 100 juta dibagi 5 item program, terus divisin jadi 3 program. Harusnya duitnya tetap 100 juta, tetapi faktanya ini programnya tetap 5, dipotong menjadi 75. Berarti kita dipotong 25 juta misalnya. Yang terjadi begitu. Nah ini harus diberikan pemahaman betul kepada masyarakat bahwa oh ternyata ini bukan efisiensi tapi pemotongan. Sehingga ketika misalnya ono event-event seremonial, Pak Wali Kota menyerukan untuk semua dihentikan dulu, ya harus sepakat bahwa ini kita memprioritaskan itu tadi, ada program-program yang harus skala prioritas itu kira-kira. Tapi pernah nggak Pak Wisnu atau Mas Daru menemukan langsung nih di lapangan keluhan warga mengenai efisiensi itu? Apakah ini dirasakan langsung oleh warga masyarakat Kota Yogyakarta? Saya ya, tak jawab ya. Boleh Pak Wisnu.
aspirasi warga salah satunya ini gini yang dirasakan. Ketika dulu mereka meluangkan waktu, meluangkan diri untuk hadir di setiap pertemuan di kelurahan atau kecamatan, mereka ini kan mendapatkan uang transport. Nah, ketika sekarang ini keluhannya mereka, ya, kami datang nggak ada uang transport, itu satu. Kedua, para relawan yang kemarin mendapat insentif, hari ini mereka tidak mendapatkan insentif. Sehingga mereka mengeluh, kami ini sudah begini, kami sudah berbuat begini, membantu pemerintah kota begini, mereka tidak mendapatkan insentif. Mereka menyadari tidak mendapatkan gaji nggak apa-apa, tetapi paling tidak insentif untuk komunikasi, itu bensin, ya, itu mereka membutuhkan itu. Sehingga kalau bicara berdampak atau tidak, ya pasti berdampak. Ya. Kalau dari Mas Daru sendiri, apakah juga menemukan hal yang sama seperti Pak Wisnu? Banyak Pak Saron. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait efisiensi ini perlu kami luruskan bahwa efisiensi ini dilakukan oleh pemerintah kota, tapi pemotongan ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Iya, kadang jadi, terjadi salah ini ya. Iya, salah persepsi. Jadi pemerintah kota itu melakukan efisiensi itu dengan nominal uang yang ada, tidak berkurang, cuma menggeser program. Yang harusnya dulu infrastruktur ini mungkin 50%, sekarang dikurangilah 30%. Yang 20% kemana? Untuk langsung program-program kemasyarakatan. Nah, ini yang disebut dengan efisiensi. Tapi memang ini juga menjadi bahan perbincangan di masyarakat, Mbak Saron, terkait dengan efisiensi ini. Ya kita harus, ya namanya masyarakat, kita harus melakukan pendekatan yang persuasif juga, memberikan mereka pendidikan politik lah istilahnya ini, pelan-pelan. Jadi kalau ini tidak terrealisasi, mungkin seperti tadi disampaikan Pak Ketua, yang seremonial bersifat festival ini kan tidak terrealisasi, tetapi uangnya tidak hilang, Mbak Saron. Oh, tidak hilang. Tidak hilang, uangnya tetap ada, cuman digeser saja nih. Digeserkan. Digeser ke program-program yang ini menjadi usulan masyarakat, prioritas apa toh? Contoh sampah ini, Pak Hasto itu sudah merelakan tidak beli mobil dinas, diwujudkan 616 gerobak sampah yang nanti dibagikan kepada RW. Ini kan salah satu bukti pengorbanan dan pengabdian beliau atas masalah yang sekarang timbul di Kota Jogja ini. Jadi ya ini masyarakat harus tahu, ini loh pejabatnya aja berkorban, ya mari masyarakat juga kita bareng-bareng lah, kita terima keadaan ini dengan ya hati yang ikhlas, yang terbuka, seperti itu. Tidak boleh lagi ada yang bilang ini musrenbang 5 tahun diusulkan nggak pernah cair ini. Ya nanti ini kami terutama di Komisi A, Mbak Saron, yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena nanti musrenbang itu kan tingkatnya kan kelurahan dan kemanteran dan juga kampung. Nanti pelan-pelan kita akan menyampaikan itu. Sedikit menyinggung tadi yang disampaikan Mas Daru mengenai sampah nih. Apakah ada tantangan tersendiri, Mas? Apalagi kan sekarang efisiensi ya. Dari Banggar sendiri, apakah ada tantangan tersendiri untuk mengatasi skala prioritas tadi sampah itu? Ya, jadi gini Mbak, penanganan sampah ini kan ada program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek yang tadi sampaikan Pak Wisnu tadi, kita pemerintah daerah, pemerintah kota dalam hal ini menyiapkan galon. 2 galon untuk 1 kakak. Itu kalau 400 berapa warga gitu, kakaknya ratusan ribu. 420. Itu kan berarti butuh galon yang banyak nih. Yeah. Nah, ini sebagai program jangka pendek sebelum nanti program jangka panjang yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman provinsi ya, karena ini provinsi. Penanganan sampah kawasan regional ini berada di provinsi. Termasuk penandatanganan Danantara ini yang nanti yang melakukan penandatanganan provinsi. Mau diambil atau tidak, kan seperti itu. Kalau di Banggar kami terus terang, kalau ini memang sudah menjadi perintah dan harus dilaksanakan, tentu kami tidak akan berbelit-belit untuk mengagulkan anggaran itu, terutama untuk penanganan sampah. Toh ini juga kepentingan juga masyarakat banyak toh. Kalau memang ini perlu dan menjadi prioritas penanganan sampah ini, ya sudah, anggaran ini kita gelontorkan untuk penanganan sampah. Saya rasa nanti kalau untuk penanganan sampah tidak akan ada dinamika di Banggar. Saya rasa seperti itu, nanti di
bawah komando Pak Ketua. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu Mas Daru? Karena ini kepentingan semua, Mbak. Ya. Gitu. Tidak Mungkin boleh, ada tambahan, tidak Pak Wisnu? boleh ada nanti ya teman-teman di Dewan ini yang punya kepentingan politik, terutama masalah sampah ini. Semua harus satu frekuensi. Pokoknya ini untuk masyarakat Kota Jogja. Untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan ya, pastinya masyarakat, ya. ya. Jadi tidak kepentingan yang lain-lain nanti dihilangkan dulu lah, pokoknya seperti itu. Iya, karena kan itu menjadi pertanyaan ya bagi masyarakat. Tapi ini terjawab bahwa DPRD dan juga pemerintah ini hadir. Hadir. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Wisnu? Cukup. Nah, sebagai penutup nih, apa pesan dan komitmen Banggar DPRD kepada masyarakat Kota Yogyakarta dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika fiskal nasional? Mungkin dari Pak Wisnu sebagai Ketua Banggar. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan Banggar, anggota DPRD, anggota Banggar, bahwa memang bicara tentang kebutuhan anggaran yang ada di pemerintah kota ini, kita ini kan termasuk yang kena potongan dan tidak protes kan, kira-kira begitu. Karena kemarin itu kan banyak yang protes terkait dengan pemotongan ini. Tetapi Kota Jogja, DIY khususnya tidak akan melakukan itu, tetapi bagaimana betul-betul kita akan transparan kepada masyarakat untuk mengefisiensi program-program yang ada di pemerintah kota. Dan kami dari Banggar pastinya seperti apa yang dikatakan Mas Daru tadi, tetap akan mendorong, menyetujui keputusan-keputusan pemerintah kota yang selama ini selalu berpihak kepada rakyat. Yang kita pastikan bahwa tadi disampaikan bahwa Pak Asto tidak mengambil mobil dinas, kira-kira begitu, tapi diwujudkan dalam bentuk gerobak. Nah, ini kami mendorong itu supaya memang ini menjadi kebutuhan masyarakat. Maka kami di Banggar ini pastinya akan memprioritaskan bentuk-bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Dari Mas Daru sendiri, ada pesan untuk masyarakat Kota Yogyakarta? Jadi untuk masyarakat Kota Yogyakarta, ya mari bersama-sama kita jaga iklim kondusif di wilayah Kota Yogyakarta di tengah pembahasan anggaran yang memang anggarannya ini terbatas. Jadi mohon nanti masyarakat ini bisa tahu, bisa mengerti bahwa semua upaya sudah kita usahakan di tingkat Banggar. Kami di DPRD Kota Yogyakarta tentu juga sudah punya program prioritas yang nanti akan dibahas bersama-sama dengan teman-teman pemerintah kota melalui TAPD. Tidak perlu ada keraguan dan kekhawatiran terhadap kami di DPRD Kota, karena memang kami bersifat transparan, dan apa nanti yang menjadi poin-poin penting, usulan-usulan prioritas penting dari pemerintah kota, nanti tentu kami di Banggar tidak akan berbelit-belit. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua, 3 hal: penanganan sampah, kesehatan, dan juga pendidikan, itu menjadi hal yang wajib. Nanti teman-teman Banggar akan kita dorong bersama-sama supaya penganggaran di 3 bidang ini menjadi yang utama. Jadi kepada masyarakat sudah percayakan kepada kami untuk terkait dengan 3 hal usulan utama tadi, tidak akan menjadi penghalang untuk pelayanan publik di wilayah Kota Yogyakarta, seperti itu. Baik. Berarti memang efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu ya, karena para anggota Dewan juga berupaya untuk memperhatikan skala prioritas ya. Oke. Terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Kota Yogyakarta atas diskusi hari ini yang sangat informatif. Semoga langkah dan kebijakan yang diambil bisa terus menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta. Saya Novita Mawarsaron pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast DPRD Kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.